pembawa acara, yang terhormat Pak Rektor UMAHA, Bapak Ibu Wakil Rektor, serta kalau tidak salah tadi Prof. Partino, serta Bapak Ibu sekalian, dan para alumni barangkali yang bergabung di sini, serta adik-adik resimen mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, mungkin mohon izin saya akan share screen. Kebetulan saya dari ruangan dan bersama dua teman alumni Timur ya, ada Mbak Mimin dan Bang Marcel yang ada di belakang saya ini. Ini kebetulan dua-duanya alumni Menwa yang pernah ditugaskan ke Timur saat itu. Saya akan share screen. Mohon izin, bisa kelihatan? Baik, jadi saya mencoba merumuskan beberapa hal yang terkait dengan program dari Pak Menteri yang terkait dengan MPKM jika dikaitkan dengan kegiatan yang ada pada resimen mahasiswa, ya, yang ada pada resimen mahasiswa. Jadi seperti kita ketahui ada mungkin saya potong pada ada 8 kegiatan pembelajaran yang di luar kampus yang merupakan bentuk implementasi daripada MPKM itu, ya. Dan ini sudah saya pikir Bapak Ibu terutama yang di perguruan tinggi dan adik-adik mungkin mahasiswa khususnya anggota Menwa juga sudah mengetahui ada 8 kegiatan yang bisa dilakukan di luar kampus sebagai kegiatan MPKM kan gitu. Yang dimulai dari mengajar di sekolah, magang atau praktek industri, proyek desa, pertukaran pelajar, pelatihan atau penelitian atau riset, ya, wirausaha, studi proyek independen, kemudian ada proyek kemanusiaan. Nah ini yang sudah kita ketahui, ya, ada 8, kemudian ada penjelasan termasuk catatan-catatan yang secara operasional di situ. Nah, bagaimana dengan keberadaan resimen mahasiswa tentunya khususnya yang ada di Jawa Timur, ya, yang ada di Mahasurya ini, ya. Nah tentunya Menwa barangkali ada yang belum memahami tentang resimen mahasiswa. Ada dasar hukum resimen mahasiswa yang dimulai tahun 2000 itu, yaitu melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah waktu itu. Nah, ini dasar hukum yang ada keputusan 3 menteri itu. Kemudian khusus di Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2009, yaitu yang menyangkut pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan Menwa. Berlanjut pada Undang-Undang 40 tahun 2019 tentang kepemudaan, sehingga resimen mahasiswa termasuk di dalamnya itu adalah organisasi intrakampus, ya, intrakampus yang berada di dalam kampus. Dipertegas lagi di tahun 2012, ya, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ di undang-undang itu juga mengatur tentang organisasi kemahasiswaan, dan di dalamnya tentunya ada resimen mahasiswa.
Dan yang terakhir di tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN ya, sumber daya nasional, di mana undang-undang ini adalah mengatur adanya komponen cadangan ya, komponen cadangan tersebut. Resimen mahasiswa termasuk bagian dari komponen tersebut, yaitu komponen pendukung ya, jelas disebut, ditulis di situ resimen mahasiswa. Nah, ini dasar daripada resimen mahasiswa. Kemudian terkait dengan Menwa dalam kaitan MPKM, tentunya sebagai organisasi resimen mahasiswa, organisasi intrakampus ya, tentu kegiatan yang ada di dalam kegiatan Menwa setelah sekian tahun itu tidak ada yang bertentangan dengan MPKM ya. Yang jelas Menwa mendukung kebijakan MPKM ini. Kemudian harapannya ada implementasi yang ada yang sudah dilakukan resimen mahasiswa, mulai dari prapendidikan sampai pada pengabdian, itu logis jika ada pengakuan bobot SKS tertentu. Ini mengapa Menwa itu perlu pengakuan dalam MPKM tentunya, ya tentunya dengan bobot SKS tertentu. Ya, Menwa itu ada tahapan-tahapan, yaitu yang pertama melalui pendidikan resimen mahasiswa. Di dalam pendidikan itu banyak materi-materi yang diberikan, mulai dari pembentukan karakter sampai pembekalan keterampilan-keterampilan ya. Termasuk yang kedua ini, pengetahuan dan keterampilan resimen mahasiswa. Dan yang terpenting lagi, pasca pendidikan, pasca latihan dan sebagainya itu adalah pengabdian resimen mahasiswa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau kita lihat ya, memang untuk pendidikan atau menanamkan rasa disiplin, rasa memiliki karakter, itu ya basic yang diberikan itu memang olah keprajuritan ya, sehingga pendidikan Menwa itu dimulai dari pra-pendidikan, pradiklat-syar, ini dilakukan di kampus masing-masing, dan secara kumulatif ya bisa kurang lebih 2 bulan. Kemudian ada diksar, kalau diksar ini sudah masuk pada lembaga pendidikan seperti di contoh foto ini ya. Kemudian ada suskalak, dan dilanjut ada suskapi. Ini adalah tingkatan-tingkatan pendidikan di resimen mahasiswa. Jadi ada pendidikan latihan dasar, kemudian kursus kader pelaksana, kemudian ada kursus kader pimpinan. Materinya tentunya yang terkait dengan pendidikan ya dimulai dari pembentukan karakter ya, pembentukan karakter, sehingga bagaimana membentuk karakter sebagai mahasiswa yang tentunya nanti akan kembali ke kampus ya, itu. Kemudian pengetahuan tentang perguruan tinggi ya, pengetahuan tentang organisasi Menwa sendiri, kemudian pengetahuan tentang peningkatan keterampilan ya, kemudian ada bidang pengabdian, kemudian pengetahuan organisasi kepemudaan, dan yang terakhir itu ada terkait dengan masalah pengetahuan perlindungan masyarakat. Nah, ini diberikan materi-materi yang dimulai dari pendidikan dasar ya, sampai nanti pada kursus kader pimpinan tentunya. Terkait dengan pembentukan karakter tentunya ya dimulai dari militer ya, teknik medan, pengetahuan senjata, kesehatan lapangan, teknik tempur juga diberikan, taktik kru diberikan, patroli, caraka, survival itu diberikan. Ini semua untuk membentuk karakter supaya tangguh di dalam jiwa sebagai anggota resimen mahasiswa ya, sehingga tidak mudah menyerah. Itu yang ditanamkan di sini, bukan menanamkan supaya menjadi atau militerisme, tidak, tetapi pembekalan itu yang diberikan untuk
membekali para mahasiswa sebagai anggota Menwa. Terkait dengan pengetahuan pendidikan tinggi tentunya ini diberikan ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 ya, dan yang terakhir kemarin di pendidikan yang kami laksanakan di bulan Februari itu karena sudah ada MPKM, nah itu kita juga informasikan terkait dengan MPKM. Kalau keorganisasian Menwa tentunya ya secara Menwa yang diberikan, karena Menwa itu dibentuk awalnya adalah memang untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan mulai dari tentara pelajar ya sampai berkembang dan pada akhirnya itu menjadi yang disebut resimen mahasiswa ya, juga dalam sejarah ikut perjuangan ya, setelah merdeka juga ikut di dalam perjuangan ya sampai saat ini ya, walaupun mungkin pasang surutnya Menwa juga terjadi di situ ya, itu termasuk etika ya, peran tugas dan fungsi, kemudian termasuk peraturan ya, termasuk atribut, pakaian dan sebagainya itu diatur di situ. Ini juga diberikan pengetahuan perlindungan masyarakat ya, ada organisasi pemerintahan karena kita sering, Menwa itu sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintahan daerah ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten maupun kota ya, yang berperan banyak di situ adalah masalah perlindungan masyarakat ya, kemudian terkait juga kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga ini adalah bentuk-bentuk pengetahuan tentang perlindungan masyarakat. Di organisasi kepemudaan juga begitu, diberikan tentang keorganisasian tugas dan fungsi ya, terkait juga masalah pengetahuan pengabdian, diajarkan bagaimana melakukan karya bakti masyarakat ya, termasuk penanggulangan bencana, SAR ya, penyuluhan ke masyarakat, termasuk juga pasca bencananya itu, kemudian ada EWC, kemudian ada juga psikologi massa. Nah ini dibekalkan kepada Menwa ini. Nah bagaimana dengan pengakuan-pengakuan yang terkait dengan NPKM ya, di dalam implementasinya itu resimen mahasiswa sebagian besar itu masuk itu pada semester 2 sebagai mengikuti diklat SAR Menwa ya, semester 2 ya, kemudian setelah semester 2 masuk di semester 3 sampai semester 8 itu adalah ya pengabdian Menwa di samping tugas utamanya adalah melakukan tridharma di perguruan tinggi ya, dan teristimewa sekali itu karena mahasiswa ya harus menyelesaikan studinya sesuai jenjang tingkatnya, yang S1 ya segera selesai tepat waktu, yang D3 atau D4 ya segera selesai tepat waktu. Sehingga dengan asumsi yang S1 yang 8 semester itu, maka sejak semester 3 sampai semester 8 itu adalah masa pengabdian sebagai anggota Menwa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Kalau di luar kampus terkait dengan kegiatan kemenwaan ya kebetulan koordinasikan ya Sekomenwa, jika kalau Bapak Ibu saudara-saudara di mana Sekomenwa itu kebetulan kita ada di Jalan Raya Murun ya, Jalan Raya Murun nomor 24 ya, Surabaya. Nah di situ tempat kita. Nah terkait dengan kegiatan MPKM tentunya semester 5 ini sudah bisa dimulai melaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan Menwa mulai dari pra pendidikan kemudian sampai pada pengabdian, masa pengabdiannya itu ya, harapannya itu ada pengakuan ya, pengakuan SKS dari pendidikan dan pengabdian Menwa itu.
termasuk juga ada pendidikan kekhususan ya, kekhususan dan kecabangan ya, mulai dari ya sama supaya untuk penegakan disiplin anggota itu ada propos, sehingga perlu dibekali pendidikan propos, ada kursus pelatihan ya, kursus pelatnas ya, kemudian ada kursus pembinaan mental ya, psikologis dan sebagainya. Itu di situ diberikan materinya, ada dinas staf ya, bagaimana memanage sebuah organisasi termasuk intelijen. Nah ini kekhususan dan kecabangan yang dilakukan di dalam pendidikan Menwa, di samping Diklat-SAR, Suskalak dan Suskapin tadi. Kalau kita lihat pendidikan di keterampilan tentunya ya banyak ya, ada kegiatan navigasi, ada rescue, share, monitoring, kemudian ada menembak, ada diving, sampai juga di terjun payung, itu yang menyangkut masalah keterampilan. Bagaimana dengan kegiatan sosial Menwa selama ini? Ya, Menwa selama ini ikut partisipasi ya, ada penanggulangan bencana seperti kemarin di Semeru itu juga Menwa bersama alumni ikut turun ke sana untuk ikut berbakti ya dalam penanggulangan bencana ya. Kemudian ada karya bakti desa, kemudian juga ketika itu ada pelayaran kebangsaan juga diikuti oleh anggota Menwa, kemudian termasuk perlindungan masyarakat ya, dan aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan yang terkait dengan Koleksosput ya. Nah tentunya terkait dengan kegiatan ini di tingkat provinsi kita atau Menwa itu selalu bersama dengan lebih dekat untuk kegiatan-kegiatan ini. Ada 4 tentunya dari 8 tadi ya, ada 4 yang lebih spesifik di dalam pengabdian Menwa dari 8 kegiatan di dalam MPKM tadi, yaitu mengabdi di sekolah ya, itu bisa dilakukan. Kemudian juga ada studi proyek atau independen, itu juga bisa juga proyek di desa, kemudian juga bisa masuk di dalam proyek kemanusiaan. Ini yang lebih spesifik ya, tetapi bisa berkembang juga karena Menwa juga harus atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewirausahaan juga. Mengajar di sekolah tentunya Menwa melakukan pendidikan dan penyuluhan bela negara misalnya ya, ada penyuluhan dan pendidikan anti narkoba ya. Kemudian biasanya juga diminta untuk partisipasi melatih baris berbaris, termasuk juga menyiapkan siswa-siswa yang ada di sekolah itu yang terkait dengan paskibra. Nah ini sangat identik dengan skill yang dimiliki oleh resimen mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan ekstra ya, yang ada di sekolah ya. Proyek di desa itu Menwa juga terlibat atau aktif untuk kegiatan Manunggal ya, bakti Manunggal, ada TNI Polri ya, Menwa biasanya diajak di situ. Kemudian penyuluhan ya, yang kaitan pembelajaran ya, masyarakat tentunya yang juga dilakukan, yaitu penyuluhan kesehatan, keamanan, kepemudaan, dan termasuk kesejahteraan rakyat yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan ya. Kemudian juga penyuluhan pentingnya lingkungan ya. Lingkungan ini Menwa sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan, penghijauan, ya, reboisasi dan sebagainya di situ. Kalau yang masuk di dalam proyek independen tentunya bisa kerja tim yang berbasis ya tadi bela negara ya tentunya. Ya. Kemudian yang berbasis juga bisa kewirausahaan yang punya karakter
tadi kebangsaan atau NKRI ya, atau Pak Rektor tadi menyebut kedaulatan bangsa kan gitu ya. Kemudian peningkatan kebinekaan tentunya ini bisa juga kita lakukan. Kemudian ini jati diri kebangsaan atau tadi ya kedaulatan kebangsaan yang seperti disampaikan Pak Rektor. Kalau yang terkait dengan proyek kemanusiaan ya aktif di tanggap bencana ya, kemudian perlindungan masyarakat ya, peduli lingkungan alam, termasuk peduli karena Surabaya atau Jawa Timur itu banyak wilayah maritim ya, peduli kemaritiman tentunya. Nah, kemudian keuntungan apa bagi perguruan tinggi jika mengakui Menwa dalam MPKM setara SKS ya? Yang jelas yang pertama adalah promosi bagi perguruan tinggi. Ya, apakah tidak menarik jika calon-calon mahasiswa yang akan masuk ternyata aktif di kegiatan apa saja termasuk resimen mahasiswa itu ada pengakuan. Akhirnya ya tertarik, ya sudah saya tak kuliah di perguruan tinggi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya ya kan memangkas budget ya, yang mestinya ada biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk kegiatan mata kuliah ya, mata kuliah atau operasional lainnya, tetapi dengan SKS yang sudah diakui melalui kegiatan resimen mahasiswa itu kan sudah tidak ada lagi budget yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Mohon maaf jika salah ya, tetapi dalam gambaran saya seperti itu. Nah, tentunya dengan begitu seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor, sustainability atau keberlanjutan perguruan tinggi itu akan terus ya, bahkan tidak ada batas untuk keberlangsungan atau keberlanjutan perguruan tinggi. Nah, 3 hal ini yang tentunya mendasari kalau saya melihat keuntungan bagi perguruan tinggi jika mengakui Menwa dalam MPKM yang setara dengan SKS mata kuliah. Nah, mungkin mohon izin Bapak Ibu di perguruan tinggi yang lebih tahu atau di kampusnya masing-masing sebutan mata kuliah apa itu nanti yang tepat tentunya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan paparan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Pemateri materi yang kedua adalah Ibu Wiji Lestari Ningsi, SPD MPD, selaku Direktur Bidang Akademik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Bapak Dr. Untung untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor UMAHA, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri MPD, beliau selaku Rektor UMAHA, Presiden ADRI, Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan alumni Satgas Seroja Timur, beserta jajaran Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 UMAHA. Yang kami hormati narasumber Bapak Dr. Untung Lasuyono. Beliau merupakan Komandan Menwa Mahasurya, Wakil Rektor 4 Unipa Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi di lingkungan UMAHA, para direktur dan kepala lembaga di UMAHA, seluruh undangan yang ada di ruang Zoom, beserta teman-teman mahasiswa resimen di seluruh Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya selaku akademik dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif akan memberikan sedikit materi yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Untung. Saya di sini dari sisi akademik. Mohon izin untuk menampilkan presentasi dari kami. Pada malam hari ini kami beri judul sebagai rekognisi SKS Bela Negara yang kemarin ada titipan dari Bapak Rektor bahwa salah satu BKP yaitu bentuk kegiatan pembelajaran dari teman-teman Menwa ini merupakan bela negara. Mohon izin Bapak Ibu, ini merupakan kami sampaikan kenapa hadir tiba-tiba dari MBKM di sini. Ada pemetaan kurikulum MBKM yang sebelumnya mungkin ada kurikulum yang sebelumnya, mulai dari kurikulum pendidikan tinggi tahun 2012 ada kurikulum KKNI, kemudian ada SNDikti Permendikbud yang kemarin nomor 3 tahun 2012, kemudian ini juga didukung oleh beberapa hal, salah satunya yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS, yang juga ada hubungannya dengan akreditasi prodi dan PT sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020, di mana seluruh dari rangkaian kurikulum itu adalah merupakan kurikulum yang ada di prodi sebuah perguruan tinggi atau institusi, di mana sebagai perkembangan ipteks, kemudian education 4.0 dan industri 4.0 dan perkembangannya, dan seluruhnya tentu saja didukung oleh visi, misi, dan tujuan strategi dari suatu perguruan tinggi. Next, di sini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Untung, di mana hak belajar mahasiswa ya dari sarjana maupun sarjana terapan ini diberi maksimal 3 semester di luar prodi atau perguruan tinggi, di mana dapat dilaksanakan dengan 2 bentuk, di mana 144 SKS mengikuti seluruh proses pembelajaran di prodi dan perguruan tingginya sendiri, yaitu reguler. Yang kedua, 4 sampai 11 semester yang dimana bobotnya adalah lebih dari 84 SKS di dalam prodi atau perguruan tinggi sendiri. Kemudian ditambah dengan 1 semester yang besarnya yaitu 20 SKS di prodi yang sama namun beda perguruan tinggi. Dan ditambah lagi dengan 2 semester atau kurang lebih 40 SKS di prodi yang sama namun perguruan tingginya berbeda atau prodi yang berbeda namun di PT yang berbeda, dan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT atau perguruan tinggi yang nanti hasilnya total dari mahasiswa sarjana dan sarjana terapan ini adalah lebih dari atau sama dengan 144 SKS untuk mulai dari semester awal sampai akhir. Di sini saya beri tanda panah bahwa BKP di luar PT itu awalnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memang ada 8 BKP bentuk kegiatan pembelajaran. Namun saat ini ada pengembangan yang kemarin sempat juga ada di beberapa media online ya,
Ini saya sampaikan awal dari bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di panduan itu hanya 8 yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Untung, yaitu ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi proyek independen dan membangun desa atau KKN tematik. Namun pada perkembangannya itu ada penambahan satu item, yaitu bela negara pada di BKP ke-9. Namun secara panduan kami selaku akademik memang tidak mempunyai bentuk kegiatan pembelajaran yang wajib ya. Jadi yang nomor 9 atau bela negara ini merupakan BKP cadangan atau dalam artian tidak wajib, tapi sudah bisa diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk MPKM. Jadi selain 8 yang sudah ada di panduan, ada penambahan 1 yakni bela negara. Ini transformasi dari 8 BKP menjadi 9 BKP yang semuanya didasarkan pada CPL-nya atau capaian pembelajaran. Untuk syarat minimum bagaimana? Yaitu yang pertama yaitu pasti mendukung pencapaian CPL pada program studinya. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan di level ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana maupun sarjana terapan. Yang selanjutnya yaitu kemampuan fisik, mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat atau pernyataan diri mengenai kesanggupan untuk mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mampu mengikuti kegiatan keterampilan dan sosial di Menwa. Ini memang yang saya khususkan untuk yang Menwa atau resimen mahasiswa. Next, mohon izin Bapak Dr. Untung, kami memang dari akademik kurang mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pada resimen mahasiswa atau bela negara ini. Yang kami kutip ada 4 tadi, Pradiklat-Sar, Diklat-Sar, Suskala, dan Suskapin. Ini saya tambahkan ada keterampilan yang mungkin tadi juga disampaikan oleh Bapak. Ini beberapa saja, namun sebenarnya banyak sekali keterampilan yang akan dimiliki oleh teman-teman resimen mahasiswa setelah melakukan kegiatan dalam rangka bela negara ini. Ini hanya yang saya tulis, mungkin menembak, terjun payung, diving, navigasi, mungkin banyak menjalankan kegiatan. Jadi misalkan hari ini melakukan aktivitas apa, outputnya apa, jadi bentuknya memang logbook. Kemudian yang ketiga, karya rekaman atau video kegiatan yang dilakukan. Itu merupakan bukti untuk BKP yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam rangka BKP bela negara bagi mahasiswa Menwa. Kemudian tulisan populer di media massa mengenai yang kegiatan yang dilakukan, misalkan kegiatan yang dilakukan Menwa dalam rangka mungkin proyek kemanusiaan dan lain sebagainya, itu masuk di media online atau media cetak gitu, atau di artikel. Yang terakhir, produk atau dokumen yang mendukung inovasi dari bentuk kegiatan bela negara. Next, untuk bagaimana mengevaluasi atau asesmen, ya, memang penilaian ini dilakukan oleh dosen pembimbing ya, yang ada di universitas atau perguruan tinggi dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggara bela negara berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek bela negara. Hasil yang didapatkan apa? Serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan. Kemudian ada video yang memuat informasi
kegiatan yang dilakukan selama proyek bela negara tersebut. Di sini mungkin ada beberapa tahapan, ada mahasiswa untuk mendaftarkan diri, kemudian mengecek mau melakukan aktivitas atau bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian melakukan kegiatan, ada capaian dari bentuk kegiatan bela negara, kemudian dikonversikan menjadi KHS, dan yang terakhir pelaporan di BDDikti. Next, ini contoh saja format yang paling sederhana yang kami punya. Contoh konversi SKS untuk nama, NIM-nya, prodi dari prodi apa, kemudian nama kegiatannya apa, aktivitas yang dilakukan apa saja, kemudian bobot aktivitasnya. Jadi bobot aktivitas ini memang untuk MBKM ini salah satu kriterianya adalah durasi atau lama dari kegiatan itu dilakukan. Kemudian jika ada mata kuliah yang bisa disetarakan, itu bisa dituliskan, dicantumkan di kolom ini. Kalaupun tidak ada, ditulis non-konversi. Kemudian SKS pengakuannya berapa, dan ini merupakan persetujuan dari dosen wali dan prodi mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM tersebut. Kemudian ada nilainya, kemudian diberi keterangan. Next, ini ada rekognisi jumlah SKS yang saya tulis. Ada beberapa hal, yaitu bobot SKS-nya bisa berbeda. Itu bergantung dengan durasi atau lama jam kegiatan. Yang kedua, jenis kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, untuk klaim SKS ini berlaku untuk di semester berikutnya. Jadi bisa ditabung SKS-nya untuk semester berikutnya. Untuk durasi atau lama jam kegiatan ini misalkan 20 SKS itu setara dengan 20-24 minggu. Ini sumbernya saya dari buku Saku Kampus Merdeka 2020. Ini saya kutip dari tadi dari Bapak Untung. Ini ada beberapa kegiatan pendidikan menwa yang mempunyai durasi atau lama kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang 2 bulan, ada 1 bulan, dan lain sebagainya. Ini juga memperhitungkan berapa SKS yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, karena juga tergantung dengan durasi atau lama kegiatan tersebut. Kemudian jenis kegiatan yang dilakukan, apakah itu kegiatan bidang sosial, pendidikan keterampilan, jadi tingkat kesulitan dan kompleksitasnya bagaimana. Yang terakhir adalah untuk klaim SKS-nya itu akan diberikan di semester berikutnya. Mungkin itu sedikit materi dari kami selaku akademik Umaha. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Pemaparan materi yang ketiga, yakni Ibu Lila Puji Lestari, SPD MPSI, selaku Direktur Pengabdian Masyarakat LPPM Umaha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoniroti MPD. Yang kami hormati dan kami banggakan pula Wakil Rektor, para dekan, para kaprodi, dan Bapak Ibu dosen yang mungkin mengikuti kegiatan pada malam hari ini secara online, dan yang sangat saya banggakan mahasiswa yang hadir, khususnya resimen mahasiswa Umaha dan resimen mahasiswa ataupun dari adik-adik mahasiswa dari universitas yang lain. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, limpahan rahmat taufik serta hidayah semoga selalu menyertai kita semua dan kita selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Saya juga lupa tadi menyebut nama Bapak Dr. Untung yang telah hadir juga dan memberikan materi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada malam hari ini. Baik kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dan hadirin yang terhormat, saya akan menyampaikan pada sesi yang ketiga ini terkait dengan pengakuan Menwa dalam MPKM, tapi khusus kepada bentuk pengabdian kepada masyarakat. Next. Untuk dasar hukum mungkin tidak perlu saya berikan penjelasan panjang lebar karena tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Bapak Dr. Untung. Langsung saja karena waktu juga sudah menunjukkan malam ya, jadi nanti kita langsung berdiskusi saja. Tetapi kami perlu menyampaikan di sini, mohon izin sebelumnya, slide sebelumnya. Terkait dengan resimen mahasiswa atau Menwa. Mungkin adik-adik ya yang berkecimpung di UKM Menwa pastilah ya tahu ya artinya. Tetapi kita juga tidak boleh hanya mendengar saja Menwa ya, tapi kita tidak tahu pengertiannya itu seperti apa dan mungkin semboyannya. Jadi kalau kita melihat pengertian dari Menwa adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bermarkas di perguruan tinggi dan beranggotakan para mahasiswa yang berkedudukan di kampus. Juga termasuk kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri sebagai perwujudan sistem dan keamanan rakyat semesta. Saya selalu mengingatkan, dan ini saya juga mencari terkait dengan semboyan, ya mungkin adik-adik di sini yang juga hadir secara offline dari Menwa Umaha 889, semboyan daripada resimen mahasiswa itu juga perlu diketahui ya, perlu juga diresapi, di mana artinya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, di mana semboyan itu adalah Widya Kastrena Dharma Sida.
Apa artinya? Artinya adalah yang dimaksud ilmu pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Jadi kalau melihat di sini keanggotaan dari Menwa itu dari berbagai lintas disiplin ilmu, sehingga sangat dipergunakan hal tersebut untuk menempuh jenjang karir. Tetapi tidak melupakan tujuan utama untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan ilmu keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, kesatriaan dengan kepemimpinan, bukan sekedar keahlian di dalam bertempur ataupun yang sejenisnya. Sehingga semboyan ini bertujuan untuk membentuk jiwa kedisiplinan mahasiswa. Disiplin merupakan suatu hal yang mutlak dalam kehidupan resimen mahasiswa, karena seorang anggota resimen mahasiswa tanpa disiplin yang kuat akan berakibat fatal. Di antaranya dapat merusak sendi-sendi kehidupan Menwa yang pada saatnya akan membahayakan diri sendiri. Next.
bagaimana implementasi kegiatan KKB ini? Jadi disampaikan oleh pemateri yang pertama, bentuknya adalah karya bakti pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah contohnya adalah tim penanggulangan bencana, membentuk suatu masyarakat yang tangguh bencana, baik di tingkat yang paling rendah, RT, RW, ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian karena adik-adik juga terdiri dari ini ya, keanggotaannya maksudnya terdiri dari berbagai disiplin ilmu, maka sangat pas juga untuk membentuk suatu pengabdian yang bisa bersinergi, jadi tidak hanya dari satu bidang saja. Bagaimana adik-adik bisa menciptakan early warning system untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi banjir atau angin puting beliung, kebakaran dan sebagainya, itu tentunya juga harus dipelajari. Dan kami mengharapkan adik-adik bisa menciptakan suatu alat ya yang masuk kepada early warning system. Kemudian tadi juga ada contoh SAR, dan ini juga sebagai bentuk juga yang wajib ada pada Menwa, yaitu shared and rescue. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang terjadi yang lagi tren saat ini ya, dan mungkin bisa disesuaikan dengan kegiatan. Misalnya katakanlah tanggal 23 Maret itu kita memperingati Hari Air Sedunia. Nah, itu bagaimana adik-adik itu bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya air, bagaimana mengolah atau mendapatkan sumber air yang bersih itu seperti apa. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk penyuluhan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ya, terakhir yaitu trauma healing ya. Kita bisa memberikan penguatan psikologi bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Nah, ini harapannya adik-adik bisa menggandeng komunitas-komunitas di bidang psikologi. Next. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, harapannya dari 17 item bisa adik-adik wujudkan. Jadi bentuk kegiatannya mengarah kepada 17 item yang sudah ada, yaitu pada Sustainable Development Goals. Jadi kalau adik-adik mengacu pada 17 item ini, insya Allah program itu tidak akan melenceng, atau program-program yang adik-adik buat tentunya bisa berguna untuk masyarakat, negara, dan bangsa, serta tujuan daripada UNESCO, yaitu yang tertuang di dalam SDGs. Next. Jadi kalau kita lihat bahwa UKM Menwa itu juga salah satu bentuk daripada kegiatan kemahasiswaan. Jadi antara LPPN sebagai eksekutor atau membantu untuk menyusun program, tetapi sebenarnya UKM itu di bawah pada bidang kemahasiswaan. Kami hanya membantu saja bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini terkait dengan penalaran, keilmuan, kemudian minat, bakat, dan kemampuan yang lain, kesejahteraan, dan kepedulian sosial. Mungkin bisa dipercepat. Nah, ini saya kira tidak perlu lanjut. Nah, ini adik-adik ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan program itu juga disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan, agar program yang disusun itu bisa terarah dan memberikan kebermanfaatan. Next. Nah, lanjut. Nah, ini ya contoh-contoh daripada bentuk-bentuk kepedulian sosial
bisa nanti intinya adik-adik jangan malu-malu untuk menyampaikan program tersebut kepada bidang pengabdian kepada masyarakat. Ini bisa dipercepat, nah tidak perlu. Lanjut. Nah, tidak perlu Bapak. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan sekali lagi, buatlah tapak jejak dengan berpijak secara bijak dimanapun kaki kita beranjak. Insya Allah